Teman-teman sadar nggak sih bahwa nama dari Loli ataupun Laura Misani Mawardi pernah mengakui dari mulutnya sendiri bahwa ia berbadan dua masih belum menikah secara resmi. Walaupun pernyataan itu tidak diungkapkan secara langsung oleh Loli, tetapi itu semua pernah terjadi. Kita akan memulai dari pernyataan sahabat Nikita Mirzani yang mempunyai nama Dr. Oki yang pernah memberitahu kepada fansnya ataupun publik bahwa sebetulnya nama dari Nikita Mirzani akan mau mengurus anak dari Loli jikalau ia masih mempunyai anak dan tidak digugurkan. Tetapi pada akhirnya Loli ataupun Laura memilih sikap yang berbeda. Ia memilih untuk menggugurkan anaknya sendiri. Walaupun nama dari Loli sempat menyangkal berkali-kali bahwa ia tidak pernah hamil, tetapi bukti demi bukti mulai muncul di permukaan. Banyak sekali orang penasaran, tetapi melihat sikap dari Loli yang semakin aneh membuat orang semakin setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Lalu apa yang membuat Loli pernah mengatakan ia hamil? Jadi yang pertama, Loli pernah memberitahu kepada publik sebelum ia ditangkap bahwa ia memberitahu ketika seseorang memakai tespek dan garis 2 tapi nggak hamil itu dikarenakan hormon, dan Loli mengatakan hormon itu terjadi ketika Loli berada di Inggris sambil kuliah. Ia memakai obat-obatan yang membuat hormon itu muncul. Mungkin kita sebagai orang awam mungkin percaya apa yang dikatakan oleh Loli, tetapi pada akhirnya orang yang mengerti di dunia medis membuka suara mengenai fakta yang terjadi pada Loli ini. Apakah memang benar karena obat atau memang hamil sungguhan? Sehingga hal ini mengartikan bahwa Loli sepertinya blunder ya teman-teman, ataupun mengakui secara tidak langsung. Ya, tespek itu bisa garis 2 itu karena apa aja selain hamil. Saya mau jelasin, jadi memang ada hormon, obat hormon tepatnya, namanya hormon HCG, yang biasanya digunakan untuk terapi. Tetapi terapi itu sebenarnya untuk orang promil, untuk memancing kesuburan. Nah memang pada saat itu, kalau digunakan dengan dosis tertentu, dilakukan tespek bisa aja seakan-akan kayak 2 garis atau positif. Tetapi obat ini yang mengandung hormon HCG tadi itu bukan untuk obat yang membuat mens menjadi teratur, atau orang yang terlambat mens menggunakan itu supaya mensnya muncul. Tidak begitu. Itu obatnya lain, obat hormon yang lain, karena hormon ini banyak, dan obat hormon untuk mengatur siklus mens itu tidak membuat tespek menjadi 2 garis atau positif gitu loh. Sebetulnya dari pernyataan di dalam dunia medis pun sudah sangat jelas bahwa Loli berbohong, dan arti garis 2 di dalam tespek itu mengartikan bahwa Loli memang hamil. Bahkan itu juga diungkapkan oleh Cindy, yaitu salah satu orang yang pernah dekat dengan Loli ataupun Laura. Dan pada akhirnya pihak kepolisian juga membocorkan kepada publik bahwa Nikita Mirzani membuat laporan karena ia mengetahui Loli sudah 2 kali melakukan aborsi. Itu berarti 2 kali aborsi itu berarti sama dengan Loli telah hamil selama 2 kali di tahun 2023 dan mungkin di tahun 2024 juga. Ini yang membuat Nikita Mirzani geram dan membuat laporan di media sosial dan ke pihak polisi teman-teman, sehingga banyak orang mengetahui secara perlahan apa yang terjadi pada Loli. Sangat disayangkan anak di bawah umur sudah melakukan hal yang tidak pantas dilakukan oleh anak di bawah umur ya teman-teman, sangat disayangkan. Tetapi beruntungnya Nikita Mirzani masih sayang kepada Loli, sehingga nama dari Loli masih berusaha dididik lebih lanjut di dalam dunia rehabilitasi ya teman-teman. Ketika itu terjadi, banyak sekali komentar dari masyarakat Indonesia yang cukup terkejut karena sebagai beberapa orang kaum hawa membocorkan. Ia mengatakan, aku yang keguguran dan dikurat sakit banget loh, tapi Loli sampai 2 kali. Ada juga yang mengatakan, ada orang yang kemarin lahiran diinduksi nangis sampai jambak-jambak suami. Dan Loli merupakan wanita yang kuat karena memang melakukan aborsi 2 kali itu bukanlah hal yang gampang ya teman-teman.
Tapi sangat disayangkan itu dilakukan oleh Loli di bawah umur. Apalagi kata aborsi bukanlah hal yang dilegalkan di negara Indonesia dan di agama juga ya teman-teman. Sangat disayangkan. Laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal yang dilaporkan adalah dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan. Terlapornya saudara VAB, ya, saudara VAB diduga kejadiannya di daerah Bintaro, ya, di daerah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Apa peristiwa atau uraian singkat yang dilaporkan oleh saudari NR adanya dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan yang diduga dilakukan oleh terlapor VAB terhadap korban. Korban ini anak, ya, usianya di bawah 18. Kejadian berawal saat pelapor saudari NR sebagai orang tua korban mendapatkan foto korban sedang hamil dari salah satu saksi, dan korban telah melakukan aborsi sebanyak 2 kali atas suruhan terlapor, sehingga pelapor merasa dirugikan dan selanjutnya dilaporkan. Ini peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Inilah yang selanjutnya didalami oleh rekan-rekan dari Polres Metro Jakarta Selatan. Pada akhirnya, sahabat dari Nikita Mirzani membuat siklus kehidupan pada manusia di umur 5 tahun sampai 13 tahun. Biasanya anak-anak akan mengatakan ia sangat jatuh cinta kepada ibunya, kepada bapaknya, dan kepada orang tuanya. Tetapi ketika anak sudah menginjak dewasa di umur 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 25 tahun, biasanya anak-anak akan mulai memberontak karena memang hormon dewasanya sudah bangkit ya teman-teman, atau kita bisa bilang dengan sebutan puber ya teman-teman. Dan Loli pada saat video ini dibuat memang menginjak umur 17 tahun, dan menurut psikologi di umur 17 tahun merupakan orang ataupun masa anak-anak yang mulai memberontak kepada orang tuanya. Dan mungkin inilah yang menjadi penyebab kenapa Loli memilih kabur dari rumah. Tetapi kalau sampai hamil di luar nikah, itu bukanlah hal yang bisa dibenarkan ya teman-teman. Tetapi menariknya, nama dari Fadel, pacar dari Loli, masih tetap bersikuku dengan mengatakan, "Sayang, I love you Loli." Ini diungkapkan di media sosial Instagram dari Fadel. Bahkan Fadel juga memanggil kuasa hukum yang ada di negara Indonesia untuk membela Fadel di dalam kasus ini. Tetapi kalau bukti demi bukti sudah mulai terungkap dan semua sudah semakin jelas, bukankah bukti itu akan berbicara lebih kuat daripada kuasa hukum? Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai hal ini? Kira-kira apakah Fadel akan masuk ke bui ataupun pihak berwajib, atau kita bisa sebut dengan sebutan penjara? Bagaimana menurut teman-teman? Dan kita berharap dari kasus ini kita bisa belajar untuk bisa lebih berhati-hati lagi dalam bertindak, apalagi untuk mendidik anak ya teman-teman.